Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devin Putra Septianto dari kelas 02 HUKP 004 dengan NIM 201010-200-292. Saya ingin mempresentasikan hasil dari PPT saya pada mata kuliah Sosiologi Hukum dengan judul Hubungan Antara Sosiologi Hukum dan Hukum dengan dosen pengampu Ibu Reni Suryani, SH MPD. Pertama, dari pengertian sosiologi. Sosiologi berkata dari kata Latin socius, yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan dan ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Pengertian hukum menurut para ahli. Menurut Karl Marx, hukum merupakan cerminan dan hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat di dalam suatu tahap perkembangan tertentu. Menurut Dr. Urtech, hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintahan. Karakteristik hukum mengatur setiap perilaku masyarakat, bersifat memaksa, mengandung sebuah larangan dan perintah, memiliki unsur perlindungan atau melindungi, memiliki sanksi bagi pelanggar, dibuat oleh pihak yang berwenang. Kemudian pengertian dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang termuda dari cabang ilmu hukum yang lain. Hal itu tampak pada hasil karya tentang sosiologi hukum yang hingga kini masih sangat sedikit. Hal itu dikarenakan eksistensi sosiologi hukum sebagai ilmu yang baru, yang berdiri sendiri, banyak ditentang oleh para ahli, baik ahli hukum maupun ahli sosiologi. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial yang lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang dari sosiologi umum. Pengertian sosiologi hukum ini menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna hukum agar tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu masyarakat. Hal inilah yang membuat kita belajar mengenai sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum ini menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna hukum agar tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini yang membuat betapa harus kita belajar mengenai sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum menurut beberapa pakar. Menurut Suejono Sukamto, sosiologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Menurut Sajipto Raharjo, sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum bukan dalam bentuk pasal undang-undang, melainkan hukum yang dijalankan sehari-harinya atau tanpa kenyataannya. Karakteristik sosiologi hukum. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Sosiologi hukum senantiasa menguji kekuatan empiris
dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Secara garis besar, sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mempelajari hubungan timbal balik secara langsung antara hukum dengan lingkungan atau gejala-gejala sosial lainnya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Contoh hubungan timbal balik antara hukum terhadap lingkungan atau gejala-gejala sosial salah satunya yaitu mengenai maraknya balap liar yang terdapat di Indonesia. Balap liar ini sendiri adalah ajang memacu kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dengan tidak pada lintasan balap yang resmi melainkan dilakukan pada jalanan umum yang ada di kota. Memang peraturan mengenai balap resmi masih belum ada peraturannya. Namun mengenai balap liar sudah jelas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terdapat beberapa faktor dari lingkungan sosial yang mempengaruhi penyebab balapan liar, yaitu pergaulan yang masih terlalu bebas, belum adanya sanksi yang tegas, serta mengikat untuk para pelaku balap liar, dan masih kurangnya peran penegak hukum untuk mensosialisasikan bahaya balap liar bagi para pelaku balap liar, sehingga pengguna jalan sehingga mengganggu pengguna jalan, serta masih kurangnya peran penegak hukum dalam menghadapi balap liar yang ada di Indonesia. Hal tersebut senada dengan dikemukakannya oleh Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum yang ada sangat didasarkan dan dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu unsur struktur, substansi, dan kultur. Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bersifat sama di mana tidak ada unsur yang lebih tinggi maupun lebih rendah karena ketiga unsur tersebut saling memiliki keterkaitan dengan unsur lainnya, sehingga posisi ketiga unsur tersebut bersifat horizontal. Unsur struktur mengacu pada lembaga-lembaga yang ada seperti contohnya di Indonesia yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan melihat bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi, tugas dan perannya masing-masing, sedangkan unsur substansi mengacu pada semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, lama maupun baru, yang telah dibentuk serta berisikan norma-norma dan aturan untuk diterapkan di masyarakat. Sedangkan unsur kultur mengacu pada sikap, kepercayaan, perilaku, nilai-nilai yang terkandung dan ada di masyarakatnya terhadap suatu peraturan atau norma. Dari contoh dan beberapa faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perkembangan zaman haruslah diimbangi pula dengan hukum atau setiap peraturannya supaya dapat memiliki hubungan timbal balik antara sosiologi yang berkembang dengan peraturan yang mengatur dan mengawasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari hasil PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.